Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 41522010015. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas besar 1 dari matkul Sistem Basis Data. Terdiri dari 4 materi. Materi pertama yaitu keuntungan dan kekurangan sistem basis data. Yang kedua ada pengorganisasian data. Yang ketiga ada ERD sistem informasi dari toko swalayan. Dan yang keempat atau yang terakhir jenis arsitektur topologi. Yang pertama ada keuntungan dan kerugian sistem basis data. Apa itu sistem basis data? Sistem basis data adalah komponen atau mekanisme proses yang berjalan secara bersamaan dalam pengolahan kumpulan fakta nyata yang terorganisir atau saling berelasi di dalam perangkat komputer. Sistem basis data memiliki keuntungan yaitu diantaranya yang pertama ada kecepatan dan kemudahan atau speed. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Kemudian yang kedua ada efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga ada keamanan atau security. Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data bisa diberikan passwordnya untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Kemudian yang keempat ada data yang dipakai secara bersama-sama atau multiple user. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate dan secara stimulan. Kemudian ada kerugian dari sistem basis data, yang pertama ada proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. Kemudian yang kedua ada sistem lebih rumit sehingga memerlukan orang ahli. Sistem basis data sangat kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam resiko, sehingga hanya orang ahli yang hanya bisa menanganinya. Kemudian yang ketiga ada diperlukan tempat penyimpanan yang besar. Karena di dalamnya terdapat suatu sistem database yang saling berkaitan, maka perlu tempat penyimpanan yang besar untuk menampung sistem yang ada dan data atau dokumen yang akan ditampung. Kemudian yang keempat ada perangkat lunak yang mahal. Perlu biaya yang besar untuk membeli perangkat lunak yang berorientasi pada sistem basis data, terutama untuk komputer yang berjenis mainframe. Kemudian yang terakhir ada kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait, karena sistem basis data dari departemen satu dan yang lain saling berkaitan. Kemudian materi yang kedua ada pengorganisasian data. Apa itu hierarki basis data? Hierarki basis data merupakan serangkaian data yang tentang pemodelan dalam suatu basis data yang sebelumnya telah berkaitan dengan karakter, field atau data, record, file, tabel dari basis data yang akan dapat menjalankan kerja data Anda dengan maksimal dan teliti. Hierarki data dalam database terdiri dari 6 tingkatan. Tingkatan dari yang terbesar hingga yang terkecil yaitu yang pertama ada database. Database adalah kumpulan dari beberapa tabel dan field atau juga bisa kumpulan informasi untuk memperoleh informasi dari database tersebut di mana tersave pada komputer yang bisa dilihat menggunakan suatu program komputer. Contohnya Clipper, MySQL, dan Microsoft Access. Kemudian yang kedua ada file. File adalah data yang tersimpan di komputer atau arsip atau define lain dari file ialah informasi yang terkumpul dan saling berhubungan yang disimpan ke dalam secondary storage berupa beberapa contoh filenya yaitu PDF, doc, terus MP3 dan exe. Kemudian yang ketiga ada record. Suatu record menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu di mana kumpulan dari record membentuk suatu file, contohnya file dokumen. Kemudian yang keempat ada field. Suatu field menggambarkan suatu atribut dari record, di mana kumpulan field membentuk suatu record. Kemudian yang kelima ada byte. Byte adalah satuan pada informasi yang lebih besar kepada kapasitasnya daripada bit, dan 8 satuan bit yang digabungkan menjadi satu. Contohnya seperti 65, 66, 61 untuk A, B, C. Kemudian yang terakhir atau yang keenam,
ada bit. Bit merupakan bagian terkecil dari data secara keseluruhan, yaitu berupa karakter ASCII, yaitu American Standard Code from Information Interchange. Semua data yang ada di komputer tersimpan dalam bentuk angka biner, yaitu 0 dan 1. Materi yang ketiga yaitu IRD Sistem Informasi. Apa itu Entity Relationship Diagram atau IRD? Entity Relationship Diagram atau disingkat IRD adalah suatu diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Berikut merupakan contoh dari IRD toko swalayan. Di sini terdapat 4 entitas, yaitu barang, supplier, karyawan, dan member, dan terdapat 2 relasi, yaitu menjual dan membeli. Relasi pertama yaitu membeli, relasi many to many. Karena setiap membeli barang, karyawan dapat membeli banyak barang ke banyak supplier, dan supplier dapat menjual barang ke banyak karyawan. Di sini supplier terdiri dari 3 atribut, yaitu ID supplier bertipe data integer, panjangnya ada 10, kemudian ada nama supplier dengan tipe data voucher, panjangnya 50, kemudian ada jenis barang dengan tipe data voucher, panjangnya 30, kemudian ada karyawan atributnya ada 2, ID karyawan bertipe data integer, panjangnya 10, kemudian nama karyawan tipe datanya voucher dengan panjang 50. Kemudian di sini membeli terdapat 4 atribut, yaitu harga barang, tipe datanya double, panjangnya 30, kemudian ada nomor faktur, tipe datanya integer, panjangnya 10, kemudian tanggal beli, tipe datanya integer, ada panjangnya 10, kemudian jumlah barang, tipe datanya integer dengan panjang 200. Kemudian relasi yang kedua yaitu menjual. Relasi many to many karena setiap karyawan dapat menjual banyak barang ke banyak member. Di sini member memiliki 2 atribut, yaitu ID pembeli dengan tipe data integer, panjangnya 10, kemudian nama member dengan tipe data voucher dengan panjang 50. Kemudian menjual ada 4 atribut, yaitu yang pertama ada nomor faktur, tipe datanya integer, panjangnya 10, kemudian tanggal jual, tipe datanya integer dengan panjang 10, jumlah barang dengan tipe data integer, panjangnya 200, kemudian harga barang, tipe datanya double dengan panjang 30. Kemudian barang di sini juga memiliki 3 atribut, yaitu yang pertama ada ID barang dengan tipe data integer, panjangnya 10, kemudian merek barang dengan tipe data voucher, panjangnya 50, dan kemudian ada jumlah barang dengan tipe data integer dengan panjang 200. Materi yang terakhir yaitu jenis arsitektur topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan 2 komputer atau lebih dengan menggunakan kabel, UTP fiber optic, maupun tanpa kabel, nirkabel, sebagai media transmisi. Topologi jaringan komputer memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama ada topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kemudian yang kedua ada topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung. Jenis topologi jaringan komputer ini biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki perangkat komputer sedikit. Pada topologi ini, koneksi antar komputer terhubung secara langsung sehingga meningkatkan kecepatan proses transfer data karena tidak ada perantara. Kemudian yang ketiga ada topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Jenis topologi ini banyak digunakan di perkantoran atau perusahaan dengan skala kecil dan menengah. Karakteristik khusus dari topologi star adalah adanya suatu jaringan yang berfungsi sebagai pusat segala aktivitas di mana setiap komputer host memiliki kabel tersendiri.
yang terkoneksi langsung dengan perangkat pusat hubungan dengan sistem point to point. Kemudian yang keempat ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang pada umumnya dilakukan pada instalisasi jaringan berbasis kabel koaksial. Jenis topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil. Karakteristik khusus topologi bus yaitu menggunakan kabel tunggal yang terbentang di sepanjang jaringan dan berfungsi sebagai kabel utama atau backbone. Kemudian terakhir ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi jaringan berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk berinterkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Jenis topologi jaringan ini memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya kabel utama sebagai penghubung beberapa hub pada jaringan star, memiliki hierarki, dan memiliki hub sebagai server pusat yang mengukur arus data. Sekian dari saya. Apabila ada jawaban saya yang kurang tepat, mohon bimbingannya kembali. Terima kasih banyak telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.